Seorang amil ini kan ibaratnya jembatan ya, jembatan antara mustahik dan muzakin. Sifat jembatan itu kan sangat penting saat kita ada peluang untuk menolong orang lain dengan menjadi jembatan itu kan peluang untuk menolong orang lain. Nah, di situ adalah peluang pintu pertolongan Allah itu terbuka untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat, lancar rezekinya, barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini kita kembali pada episode segmen cerita Amil ya. Cerita Amil kali ini kita akan bertemu dan kita akan berbincang dengan salah satu amilnya Solo Peduli yang cukup lama di Solo Peduli ya. Bahkan ketika saya masih jadi penerima manfaat, beliau sudah bertugas di Solo Peduli ya. Ya, siapakah beliau? Nanti kita akan membahas apa dengan beliau. Tentunya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para pemirsa dimanapun berada yang telah setia menyimak dari Human Talk dari episode-episode sebelumnya. Jangan lupa pantengin terus dari YouTube channelnya Solo Peduli setiap hari Jumat pukul 7 malam untuk menyaksikan episode-episode terbaik dari Human Talk ya. Oke, baik. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe. Oke, para pemirsa dimanapun berada, kita kedatangan tamu istimewa. Dia adalah Bu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bu Yani? Alhamdulillah. Iya. Allahu Akbar. Iya. Kok saya jadi mengingatkan Memorinya flashback ke SMK. Oke, Bu Yani ini adalah salah satu amil di Solo Peduli ya. Nanti kita akan berbincang dengan Bu Yani ini. Kisah-kisahnya seperti apa dan lain sebagainya. Rasanya kita persilakan terlebih dahulu Bu Yani untuk perkenalan dulu deh. Biar yang para pemirsa ini juga tahu Bu Yani ini sebenarnya siapa gitu ya. Monggo silakan. Iya, terima kasih Mas Menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya permisa, nama saya Yani Agustin. Ya, saya salah satu amil di lembaga Solo Peduli. Ya. Alhamdulillah saya domisili di Solo aja, jadi untuk berangkat kerja itu nggak begitu jauh ya, tidak butuh durasi yang panjang. Alhamdulillah saya dikaruniai 2 putri yang sudah sekolah di SMA dan di SD. Sudah betulnya sudah SMA. Ya, sudah SMA. Alhamdulillah sudah kelas 12. Mohon doa restunya juga nanti mudah-mudahan dapat universitas yang terbaik. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, Bu Yani, kalau awal mulai dulu di Solo Peduli berarti sejak kapan interaksi dengan Solo Peduli, Bu? Interaksi dengan Solo Peduli, jadi dulu itu sebenarnya main ya. Main? Iya, jadi kan ada apa itu ya? Ada bencana tsunami 2024 Desember ya itu. 2004 ya. 2004 ya. Bencana tsunami itu kan benar-benar bencana nasional ya. Jadi akhir Desember itu akhir tahun ada bencana tsunami dan itu sebenarnya kita main, saya sama teman kebetulan main ke Solo Pos ya waktu itu untuk mencari beasiswa. Iya. Bencananya tsunami, tapi nyarinya beasiswa. Iya, jadi mencari beasiswa terus kebetulan kan ada bencana tsunami dan itu ada donasinya itu banyak sekali yang datang ke kantor dengan nominalnya itu receh-receh gitu ya. Jadi masyarakat itu kan antusias sekali memberikan bantuannya di jalan-jalan. Nah itu disetorkan ke Solo Peduli. Nah itu pas main ke Solo Peduli itu bantu ngitung uang gitu ya. Terus ada tamu, bantu nerima tamu. Terus waktu itu terus disuruh main lagi, besok main lagi ya Mbak ya. Besok main 2004 lagi. itu Bukan, gimana? rencananya 2004 akhir. Nah itu saya 2005 awal main ke Solo Peduli. Kantor yang mana ya? Di Solo Pos lantai 3. Oh sudah yang di Sudirta ya berarti ya? Jadi awalnya main terus disuruh main terus main lagi ya Mbak ya, besok mainnya lebih pagi lagi. Oh itu sebenarnya modus ya? Iya, karena donasinya banyak ya, jadi donasi dari masyarakat itu banyak, kita harus menghitung nominalnya dan itu receh-receh seribuan, banyak sekali pokoknya antusias dari masyarakat, belum lagi yang bantuan barang, jadi kita kirim
beberapa kontainer dulu itu ke sana, nggak bisa transfer juga kan ya, karena itu kan terputus Iya. semua komunikasi perbankan, semua lumpuh, jadi benar-benar terbang ke sana bawa uang tunai, benar-benar uang tunai sekian ratus juta bawa tunai gitu. Ya, seperti itu awalnya, terus akhirnya disuruh kerja, jadi ya kerja tanpa lamaran lah. Oh, gitu. Mulai tahun 2005 itu juga. 2005 Maret 2005. 2005. Statusnya setelah lulus SMA. 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 Oke. Setelah SMA sudah masuk ke Solo Peduli 2005. Betul, 2005. Kenapa terus waktu itu langsung kepikiran nyari beasiswanya Solo Peduli? Emang ada informasi apa awalnya waktu itu? Itu kan kalau dulu Solo Peduli itu ya terkenal di kampus, apalagi UIN ya, UIN sama UNS ya, itu kan UIN sama UNS itu kan terkenal ya Solo Peduli beasiswanya. Ya nyari aja gitu. Oh, gitu. Cuman kan kebetulan yang nyari beasiswa bukan saya, sama temen Oke, gitu. oke. Kemudian setelah dari 2005 sampai sekarang udah berapa tahun Bu berarti Bu? Berapa ya? Banyak lah ya. Ya ampun 2005 ya. Saya masih apa? Ya, pemirsa waktu itu masih apa ya 2005? Kamu lagi ngapain ya? Kamu lagi ngapain ya waktu itu? Kalau saya mungkin SD ya. Nah, iya SD. Ya ini sudah masuk Solo Peduli. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Suka dukanya apa sih Bu kerja di Solo Peduli? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Banyak sukanya. Iya, karena kan sebenarnya di Solo Peduli itu kan kita profesinya sebagai seorang amil ya, Mas Nanang. Dan itu adalah profesi di mana yang satu-satunya profesi yang tertera di dalam Al-Qur'an ya. Mungkin bisa dicek ya di At-Taubah 60 itu ada ya. Jadi kan di situ benar-benar kayak motivasi ya. Sebenarnya mungkin ada juga tawaran di beberapa tempat seperti itu, tapi juga pikir-pikir kebetulan kan ini kan saya kan perempuan ya, jadi kan selain bekerja yang pastinya adalah ridho suami jelas, yang kedua adalah yang berikutnya adalah circle yang saya cari, pertemanan, lingkungan. Membeli lingkungan itu mahal. Nah, saat Allah sudah menakdirkan kita berada di lingkungan yang terpilih, why not gitu. Ya, jadi memang ya keberkahan itu yang dicari. Mungkin ya pernah ada pengen resign, capek, males gitu. Tapi yang perlu harus diingat, nah ini seorang amil ini kan ibaratnya jembatan ya, jembatan antara mustahik dan muzaki. Sifat jembatan itu kan sangat penting, gitu. Penting sekali. Nah, saat kita ada peluang untuk menolong orang lain dengan menjadi jembatan ini kan peluang untuk menolong orang lain. Nah, di situ adalah peluang pintu pertolongan Allah itu terbuka untuk kita. Jadi itu yang harus apa ya? Harus masuk ke alam bawah sadar kita di saat kita menolong orang lain, sesungguhnya kita itu sedang membuka pintu pertolongan Allah. Menolong orang lain itu adalah salah satu cara untuk menolong diri kita sendiri. Betul. Di lain waktu. Awal-awal langsung sudah luar biasa ini ya. Pembahasannya di stop apa cukup sampai sini aja kalau gitu ya. Jadi intinya sudah tersampaikan. Jadi, Nek, kalau melihat selama berpuluh-puluh tahun di mengenal Solo Peduli, tantangan apa sih Bu yang terberat sekarang untuk ambil yang dihadapi para amil sekarang? Kalau tantangan sebagai ini tantangan di Solo Peduli ya, saya sampaikan dulu tantangan di Solo Peduli. Kayak dulu waktu kita pengen membuka SMK gratis, itu tantangannya luar biasa dalam arti gini. Nanti kalau kita sudah mendirikan SMK gratis, otomatis kan biayanya harus kita tanggung semuanya. Yeah. Padahal itu pengeluaran sudah pasti, sedangkan donasi yang akan kita terima belum pasti. Itu juga mikir, bismillah, saat kita niat nawaitunya memang ingin menolong orang lain, nanti Allah yang Maha Kaya yang akan memberikan. Angkatan 1, Mas Mana angkatan berapa ya? Angkatan 3. Angkatan 3 ya, angkatan 1 sisanya sudah ada.
gedungnya belum ada. Pusing kita sebagai amil. Hmm. Ini gedung belum punya ini. Tapi muridnya sudah ada. Sudah masuk tahun ajaran baru juga. Gimana ini? Ya udah, kita pura-puranya ke Tawangmangu dulu, masa orientasi siswa. Oke. 1 minggu ke Tawangmangu. Nah, ini adalah tantangan ya. Tantangan di mana benar-benar kayak kebutuhan sudah jelas di depan mata, tapi donasi itu belum ada. Nah, ini di sini juga bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita sebagai seorang amil, bagaimana berusaha untuk memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah itu tadi. Jadi, ya itu tantangannya, program kita banyak, uang kita belum pasti. Iya. Itu yang harus senam jantung terus gitu. Iya. Berarti kalau kalau kita melihat selama berjalannya Solo Peduli, utamanya Panjenengan yang masuk di Solo Peduli, program monumental apa yang paling berkesan tadi ya? SMK itu tadi salah satunya. SMK lah. Kemudian ada RBG waktu itu. RBG, ceritanya Ya, bagaimana? kalau RBG itu kan kita sudah ada tempatnya ya, Tidak ada walaupun sewa Hmm. kontrak. Kalau SMK dulu kan kita belum ada, kita mau pakai apa ini gitu. Iya, iya. Terus kita ada sekolah yang kosong, maksudnya tidak ada, SD-nya sudah tidak ada, tapi ada penghuni, ada masyarakat yang menghuni kelas-kelas itu. Untuk mengusir mereka dalam tanda kutip, itu pun juga nggak mudah. Hmm. Sempat ada, ya gitulah, Iya. suka dukanya. Iya. Sempat dibawain samurai juga. Tapi ya itu bagian dari masa lalu ya. Jadi yang paling berat memang SMK waktu itu. Kalau RBG, rumah bersalin gratis, itu sudah lebih kondusif dalam arti kita tempatnya sudah ada, bidannya sudah ada, fasilitasnya insya Allah sudah ada. Sudah lumayan agak settle secara keuangan. Anjing. Jadi sekian tadi Bu, ada program-program monumental di Solo Peduli yang Panjenengan juga ikut andil di dalam adanya kisah dari para penerima manfaatnya, atau kalau dulu setahu saya dilibatkan ketika survei juga. Iya. Ada hal-hal menarik apa Ibu yang bisa kita diceritakan di episode kali ini? Banyak sih ya, kalau ya semisal kita di Idul Adha. Mm-mm. Idul Adha itu kan kita di kota itu kan daging menumpuk. Mm-mm. Sedangkan waktu itu mungkin karena SDM-nya juga masih sedikit, jadi ya kita nerima donasi, ya kita mencatat, ya kita nyariin dombanya, ya kita nyalurkan ke Iya. daerah. Nah, itu sangat-sangat, waktu penyaluran itu memang sangat-sangat berkesan ya. Jadi kita bertemu dengan mbah-mbah gitu ya, udah sangat sepuh gitu. Dan baru kali itu menerima daging kurban, padahal kita hanya bawa berapa ekor kambing seperti itu. Dan kedatangan kita itu disambut masyarakat luar biasa, kayak pejabat teras-terasnya siapa ya. Jadi kayak pejabat gitu, kita benar-benar kehadiran kita dengan beberapa ekor kambing itu disambut sangat-sangat bahagia oleh masyarakat. Kita dijamu, ya ya sekedar ala gorengan sama minum teh gitu. Itu masyarakat luar biasa antusiasnya menyambut hewan-hewan kurban yang akan disalurkan di situ, dan kita potong di situ bareng-bareng, dan kita door to door ke masyarakat, karena kan yang muda-muda itu ikut motong-motong ya, tapi kan yang ya udah sepuh-sepuh itu kan tetap di rumah. Jadi benar-benar kita datang itu nggak cukup semenit, kita kita didoakan tiri-tiri banyak banget, sambil dielus-elus mbah-mbah putri gitu, kayak terenyuh gitu. Terus ada juga yang seorang pengamen waktu itu gitu. Jadi dia namanya ya sekitar Adi Sucipto ya, Manahan Adi Sucipto. Waktu dulu kan masih ada bis juga ya, dan ngamen itu kan dulu belum dirazia gitu ya. Itu pun juga mengumpulkan beberapa receh-recehnya itu untuk dibawa ke Solo Pos Lantai 3 untuk didonasikan. Cuma saya nggak tahu sekarang beliau ada di mana gitu ya, tapi itu sudah lama sekali. Jadi dia punya receh berapa. Jadi kalau itu ada 100 perak, 50 perak dijejer-jejer gitu, ngitung gitu di plastik. Jadi belum ditata sih ya, cuman kerucekan banyak, terus Mbak donasi.
seperti itu juga tamparan gitu ya buat kita yang dalam tanda kutip secara finansial lebih. Belum lagi yang cerita-cerita yang sakit itu luar biasa ujian. Jadi semakin banyak kita melihat masyarakat yang kekurangan itu, semakin rasa syukur kita itu terus ya harus naik ya. Apalagi yang sakit. Sakit itu adalah ujian yang luar biasa menurut saya beratnya, karena kita sudah keluar uang untuk pengobatan, itu pun juga belum tentu ya. Iya. Sehatnya kembali, sembuhnya. Yang jelas kita mengupayakan, mengikhtiari untuk kesembuhan. Itu banyak sekali kisah-kisah yang sakit itu yang sangat-sangat menyentuh, karena sudah habis hartanya, di sakit anaknya gini. Itu luar biasa ujian dari masyarakat kita. Banyak aja tadi ya kisah-kisah dari yang disampaikan oleh Bu Yani tentang bagaimana bermanfaat, jadi kemudian juga orang-orang yang kalau mungkin dipandang begitu penghasilan nggak seberapa tapi niatnya tulus untuk bisa berdonasi, atau barangkali pemirsa yang Anda yang tadi disebutkan Bu Yani itu barangkali sedang menyaksikan kali ini, saya ucapkan terima kasih telah menjadi salah satu inspirasi dalam keberlanjutan program-program ya, luar biasa, Masya Allah. Bu Yani, kalau apa ya, mengingat yang tadi kan ada yang sakit, ada yang apa ketika menerima donasi, saya yakin panjenengan ada sudah ditempatkan di beberapa tempat. Kalau saat ini posisinya panjenengan itu ada di bagian apa, Ibu? Ambil di bagian apa sekarang? Jadi kalau sekarang saya alhamdulillahnya di bagian funding, di bagian fundraising. Jadi kalau sebelum-sebelumnya banyak ya amanahnya. Pernah di SMKIT ya waktu Mas Nanang ya, jadi siswa di sana. Itu lumayan lama juga. Saya lupa berapa tahun. Itu juga luar biasa ya. Maksudnya ya kita waktu itu adalah sekolah baru ya. Sekolah baru, kita belum mengurus perizinan, memang tantangannya luar biasa. Jadi harus mengurus pemberkasan, birokrasi, dan itu nggak mudah. Karena juga di bagian personalia dengan segambreng permasalahan karyawan ya, seperti itu. Pernah juga di bagian Hadila Corpora, di bagian keuangan. Pernah di bagian marketing komunikasi juga pernah. Di mana lagi ya? Di sekretaris direktur juga pernah, dan sekarang di bagian funding. Bagian funding. Dari bagian funding ini Pan ketemu dengan donatur yang terkini, Bu. Ya. Ada nggak sih, Bu? Ngapunten ya. Ini pertanyaan kalau ini curhat hati aja sih. Curhat hati saya aja. Ada nggak sih, Bu, yang ketemu ngapunten donatur yang agak nyengkelin gitu, ngeselin? Alhamdulillah enggak sih, karena kan kalau donatur yang rame, ya alhamdulillah kita sefrekuensi. Ya. Kalau donatur yang anteng gitu, ya alhamdulillah juga, berarti durasi waktu saya untuk silaturahim sedikit. Jadi ya apapun itu harus ini ya, harus diambil sisi alhamdulillahnya gitu. Kalau yang nyengkelin alhamdulillah nggak ada sih menurut saya. Tapi kisah-kisah donatur itu banyak sekali ya. Jadi ada yang menunggu berjuang 2 garis biru, dia menunggu 13 tahun. Iya, pada akhirnya ya udah nggak usah berharap, anak asuh kita itu sudah banyak. Seperti itu, sudah lost gitu, udah tidak berharap lagi, Allah titipkan. Walaupun memang udah sepuh ya, maksudnya menikahnya pun juga sudah berumur, masih tambah 13 tahun penantian. Tuh, ada juga yang mualaf. Ada yang mualaf. Ada. Dari program Islam Peduli itu. Bukan. Maksudnya donatur. Donaturnya orang mualaf. Jadi dia mualaf akhirnya berdonasi, mengeluarkan zakatnya. Alhamdulillah banyak cerita. Ada juga yang
Ya, selama ini kan ini ya, selama ini seorang ibu rumah tangga dia menggantungkan hidupnya ke suaminya Hmm. karena memang yang mencari nafkah semua kebutuhannya terpenuhi oleh suaminya. Dan suatu hari suaminya meninggal dan hikmahnya yang bisa beliau petik ya saya salah selama ini ternyata salah karena saya selama ini menggantungkan hidup saya ke suami saya. Harusnya saya harus menggantungkan hidup saya ke Allah. Jadi rasa itu selama ini mungkin kurang. Nah, setelah kepergian suaminya, nah ada hikmah yang bisa dipetik. Ya, banyak sih. Ini memang kalau silaturahim ke tempat donatur memang durasi waktunya memang agak lama. Ya karena itu juga momen ya, momen kita bisa silaturahim. Yang pasti kalau silaturahim itu kan bikin kita awet muda, bukan begitu? Iya, iya. Makanya saya sering silaturahim, ngajak silaturahimnya di sini aja. Biar setiap pekannya ada yang tayang gitu ya. Maksudnya gitu. Ibu kalau melihat dari yang tadi terakhir dari fundraising ya, pernah nggak sih dapat nasi yang paling gede? Gitu. Apa yang pernah pernah ada yang donasi itu menurut ibu paling gede gitu? Ya Nah, wakaf ya. wakaf. Iya, kalau wakaf itu kan memang tidak ada hitungan pakemnya. Nah, Kalau zakat kan sudah ada hitungannya hmm, ya. Jadi pengeluaran zakat itu kan ya sudah jelas ya. Ya nggak yang sampai puluhan juta. Tapi kalau yang wakaf ya kadang gini, ini kerjaannya apa ya? pernah dapat sampai berapa M atau apa gitu? Kalau belum Oh, ya. belum ya. Bismillah kita berusaha untuk memantaskan Ya, diri bismillah. ya biar Oke. dapat amanah Oke. yang MM-an itu. Amin. Yang paling gede berarti pernah apa? Tanah, rumah atau Tanah ada, rumah juga alhamdulillah ada. Beberapa pembangunan klinik itu kan juga semuanya itu kan dari donatur, tapi kan ada yang donatur kolektif, ada yang hmm. donatur saya satu kamar, saya ini. Pembangunan sumur juga seperti itu. Ada yang udah saya handle semua, satu sumur itu juga ada. Itu luar biasa. Alhamdulillah kesadaran masyarakat ini untuk beberapa kalangan memang sudah ada ini ya muncul, tapi tetap kita harus menyadarkan juga. Ini beberapa kali di sesi mendekati akhir-akhir kali ini ya Bu ya. Seperti udah berusia sekian gitu ya. Sekian puluh tahun ini 25 tahunan gitu. Harapan ke depan dari seorang Amil Yani begitu untuk selalu berdiri ke depannya ini seperti apa? Harapannya, harapan itu selalu harus ada ya. Harapan selalu. Ya. Harapan selalu ada. Ya, jadi untuk harapannya yang pasti lebih profesional pastinya. Kita harus selalu berusaha untuk profesional. Yang selanjutnya adalah amanah karena ini pekerjaan yang berat ya. Pekerjaan yang berat itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan uang. Karena uang itu adalah bagian ujian, godaan terberat. Jadi harapannya Solo Peduli bisa terus amanah untuk mengelola dana umat ini. Dari umat untuk umat. Yang pastinya program-programnya semakin dirasakan oleh masyarakat secara umum, secara luas, semakin terasa ya. Jadi semakin melebarkan sayap lagi. Barangkali mungkin kalau sekarang punya SMK, suatu hari nanti mungkin punya universitas, Amin ya Allah. barangkali ya. Ya. Itu bagian dari harapan ya. Harapan mudah-mudahan ya ada malaikat yang mengaminkan suatu hari nanti ya. Jadi itu bagian dari sebuah harapan dan cita-cita. Ibu, kalau ini tadi harapan dari seorang Amil Ya. untuk selalu peduli. Ada pesan khusus yang bisa disampaikan kepada para pemirsa. Nah, ini kan fundraising ini kan. Para pemirsa atau teman-teman yang juga hari-hari ini yang terus bergelut di lapangan menjadi seorang Amil, jadi solo peduli maupun yang sedang menyaksikan ini. Ada pesan yang bisa disampaikan Ibu. Umum ya. Oke. Ya, pesan saya sebenarnya simple. Simple asal kita terapkan. Jadi kalau orang bodoh itu kan akan kalah dengan orang pintar. Makanya kita selalu
nyuruh anak-anak kita untuk belajar gini. Tapi kadang kita lupa, orang pintar itu akan dikalahkan oleh orang yang beruntung. Bagaimana menjadi pribadi yang beruntung ini? Salah satunya adalah jangan pelit. Jangan pelit. Pelit di sini nggak hanya materi ya. Jangan pelit finansial, jangan pelit waktu, jangan pelit perhatian. Jadi banyak sekali saat kita ada niatan pengen ngasih uang anak, besok-besok aja lah. Nah, ini sudah bagian dari bisikan-bisikan setan untuk pelit. Saat kita mau meraktir temen, besok wah gitu. Belum tentu besok dikasih usia. Jadi memang kita jangan pelit di sini. Jadi kalau kita itu berusaha untuk tidak pelit apapun itu, baik uang, waktu, tenaga. Jadi kita insya Allah ya, insya Allah itu salah satu juga cara keberkahan biar datang kepada kita. Jadi teman-teman dimanapun posisinya, pekerjaannya apapun, saat kita luruskan niat dulu, niat kita bukan sekedar mencari maisha aja ya, bukan sekedar mencari penghasilan aja. Ya niat kita adalah ibadah. Yang namanya ibadah berarti harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Masa ibadah kita dengan cara-cara yang nggak baik kan ya, ibadah kita ini ibadah berarti caranya juga harus baik. Dan yang selanjutnya itu tadi ya, jangan pelit. Itu harus benar-benar masuk dalam bawah sadar kita juga, nggak boleh pelit. Kalau tadi disinggung yang terakhir itu, kalau tadi disinggung tentang keberkahan, emang Bu Yani merasakan keberkahan apa sih selama yang di Solo Peduli? Ada disebutkan salah satu deh Bu, nanti sebagai closing. Wah, banyak sekali ya, nanti durasinya kurang kalau ngomongin Boleh, keberkahan nih ya, Nggak karena masalah. keberkahan ini nggak cuma masalah harta, keberkahan waktu. Jadi sama-sama kita 24 jam, ada yang cuma bisa rebahan doang, scrolling, ada yang satu hari itu bisa banyak aktivitas. Ya, alhamdulillah sih, dari awal menikah nggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang motor pun ada, rumah alhamdulillah ada, anak-anak sehat. Dulu pernah ada kekhawatiran dengan gaji sekian, pengen nyekolahin anak yang bagus, alhamdulillah dapat beasiswa. Itu adalah keberkahan yang luar biasa. Kalau di apa ya, kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu nggak ada kelarnya, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah rezeki sehat itu adalah rezeki yang tidak ternilai. Masya Allah, alhamdulillah. Sebuah perbincangan yang luar biasa kesempatan episode kali ini bersama Amil senior dengan Senior ya, senior ya nyebut jangan sepuh. iya kan kita pakai bahasa yang lebih halus gitu loh maksudnya biar ya Masya Allah, dan semoga perbincangan kita kali ini menjadi pengingat khususnya untuk saya yang hari ini jadi host. Kenapa akhirnya kami mengundang para amil untuk ada di podcast ini adalah tujuannya mengisahkan segmen cerita amil ini adalah ingin memberikan gambaran kepada para pemirsa dimanapun berada, para amil Solo Peduli maupun semua yang menyaksikan tayangan ini adalah ternyata ada sebuah apa ya, profesi yang itu sudah disebutkan oleh Allah begitu ya, yang luar biasa begitu, dan ada kisah-kisah menarik di balik dari profesi yang sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran begitu. Nah, semoga kisah-kisah kita hari ini, kisah-kisah dari episode-episode dari Human Talk itu senantiasa membawa keberkahan, kebermanfaatan untuk kita semuanya, dan coba lagi nanti kita di lain kesempatan. Apabila tadi ada orang-orang yang tadi disebutkan merasa, oh itu aku Bu, waktu itu adalah saya yang dulu ketemu Bu Yani di Solo Pos Lantai 3 waktu itu, gitu. Langsung aja komen di bawah ya. Langsung aja komen di kolom komentar. Barangkali nanti kita lanjut silaturahim melalui kolom komentar melalui YouTube channelnya Solo Peduli. Jangan lupa saksikan dari Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di channel YouTube-nya Solo Peduli Official ya. Jangan lupa like, komen, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan pada Bu Yani yang telah berkenan untuk hadir di episode kali ini, berbagi kisah tentang
amil di Solo Bedeli. Matur suwun, terima kasih dan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga para pemirsa semuanya yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.